Oke, kita sekarang sampai di tempat penitipan sepeda sebelum kita ke puncak Brokolo Bubuh, yang terletak di desa Tawangrejo, Dusun Nawangan, Kecamatan Jatirejo. Mudah-mudahan target kita 2 malam sudah sampai ke puncak. Mudah-mudahan juga cuaca cerah, dan ini saya ditemani oleh Mas Ilham dan juga Mas Widodo. Ini adalah tim tetap terserah untuk mencari teman sulit pendaki-pendaki yang di wilayah Mojokerto ini. Yang jelas untuk puncak Brokolo Bubuh ini tidak beda jauh dengan puncak Kukusan. Ya, kita perlu hati-hati, perlu waspada dengan keadaan karena ini bukan jalur yang difavoritkan oleh banyak pendaki. Ini butuh tidak tergesa-gesa, ya kita harus konsentrasi dan butuh kerjasama sesama pendaki, dan ini dijamin tidak ada pendaki selain kami bertiga ke puncak Kukusan. Oke. Iya. Boleh kirimin ya. Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Pak. Kita sedang istirahat setelah perjalanan hampir 2 jam. Jadi tadi dari ketinggian 660 kita turun ke lembah ke ketinggian 530, dan ketika sudah masuk ke lembah yang banyak sungai, kita mulai pelan-pelan merangkak lagi naik mengikuti alur sungai yang menanjak ya. Nah, ini kawan saya yang selalu mendampingi, Mas Widodo dan Mas Ilham. Kondisi di tempat peristirahatan mengarah ke yang pertama ke puncak Gelaran dulu. Suasana siang hari.
Nah, dan ini saya, ampun, napasnya putus-putus. Waduh, karena paru-paru sudah tidak sempurna, jadi harus pelan-pelan sekali. Yang penting jalan. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Bisa dilihat airnya lumayan deras, padahal ini musim kemarau, atau jadi hujan sudah agak jarang tapi air masih deras. Nah, ini kita masih berjalan menyusuri sungai, tapi kita arahnya ke atas menuju puncak Gelaran. Nah, ini masih cukup jauh. Jembatan ya? Iya. Sampai ke jembatan. Jauh.
Lintah, kebingungan mencari daerah isapan darahnya. Nah, ini Lintah. Lintah sedang mencari. Nah, itu Lintah. Lintah, Lintah. Ampun. Kebingungan mencari jalan untuk menghisap darah. Akhirnya setelah perjalanan hampir 9 jam, kita tadi rencana 8 jam, ternyata tidak sesuai dengan rencana karena jalan yang kita lalui banyak ketutup. Jadi kita banyak mencari jalan dan pohon-pohon menjadikan kita agak terhambat, dan karena badan sudah lelah, pikiran juga sudah lelah, perut juga sudah koncongan aja, kita putuskan untuk ngecamp di daerah Gelaran, itu di antara pohon-pohon yang besar-besar. Dan ini kalau kita lihat di belakang saya, ini ke dalam keadaan kondisi sudah gelap, padahal ini sudah baru jam 6:30 ya, karena sudah malam. Jadi besok kita muncak, dimungkinkan kalau tidak ada halangan ya dari sini sekitar 6 jam sampai ke puncak, karena kita tinggal ya. Jadi 8 jam ngecamp, 6 jam muncak. Jadi diusahakan jam 2 jam 3 sudah kembali lagi ke tenda, istirahat, persiapan untuk besok paginya pulang. Luar biasa. Ini bukan favorit para pendaki karena memang jalurnya yang tidak biasa, tidak jelas jalurnya, jadi harus hati-hati, dan kita harus membutuhkan orang yang ada yang tinggal di daerah sini supaya perjalanan bisa lancar. Next time teman-teman jika mau ikut, monggo. Baik, kita sekarang sudah
memasuki hari kedua dan ini sekarang pagi jam 7 ya. Kita persiapan ke puncak Brokolo Bubuh. Kita dari gelaran ini ngecamp, mudah-mudahan 6 jam itu sudah sampai puncak ya. Kemarin kita sudah berjalan sekitar 9 jam, sekarang ini kita dari gelaran ke Brokolo Bubuh diperkirakan 6 jam sampai di atas dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan terus terang alamnya luar biasa, pohonnya besar-besar dan malam suasananya mantap. Dan saya didampingi oleh Mas Ilham, oleh Mas Widodo. Oke. Oke, selamat datang di kaki gunung Brokolo Bubuh, sebuah punggungan di antara dua jurang. Itu dia. Bukankah itu cantik? Halo, ini kita baru sampai kaki Brokolo Bubuh dan yang kita tuju adalah puncak Brokolo Bubuh yang di sana itu, yang lancip. Itu kelihatannya dekat, jauh gitu. Mungkin 3 jam lagi kita baru sampai ke sana. Teman-teman, kalau ada yang mau ke sini ke puncak Brokolo Bubuh, cari yang sudah tahu medan sini. Ini kanan kiri saya ini jurang, tipis sekali. Salah melangkah, jauh sekali jatuh. Sekali lagi, yang punya anak kalau mendaki tolong ditanya kemana dulu ya, karena di daerah Mojokerto ini bukan waktu pendakian, tapi bagi yang senang mendaki ya monggo. Luar biasa. Iya, Pak.
akhirnya kita sampai juga di areal puncak Brokolo Bubuh. Aduh, luar biasa, jalur tidak ada, kami benar-benar memanjat menggunakan rumputan karena kami khawatir kalau kami langsung terjengkang ke belakang. Aduh, luar biasa. Ini selama ini adalah jalur terberat. Kenapa? Jalur nggak ada, yang buat kita naik adalah rumputan. Terus kita naik sudah hampir dari jam 7 sampai dengan jam 1 ini berarti sudah hampir 6 jam ya. Kita harus sampai di areal puncak Brokolo Bubuh. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Brokolo Bubuh, manage waktu dengan baik karena di sini jalur dinyatakan tidak ada dan hampir bisa jadi tidak ada yang next sudah beberapa tahun ini. Dan mari kita lestarikan alam Indonesia, Brokolo Bubuh. Sekarang berkabut. Oke, ini kita sampai di sumber mata air. Jadi kalau teman-teman naik ke arah Brokolo Bubuh nggak usah risau karena di Gelaran itu ada sumber air dan ya bisa dimanfaatkan. Jalannya pelan-pelan airnya, tapi bisa memenuhi beberapa botol yang kita kosong yang kita bawa ke atas. Nah, ini bisa kita manfaatkan, jadi nggak usah risau, bisa kita manfaatkannya. Bagus, bening, dan agak manis. Oke. Pas Agustusan itu rasta situ iku ta upacara yang penanggungan. Oh situ dong. Arek akeh. Sing rencanane mbek kanca-kancane. Tapi sing pasti rasta situ. Nah, tadi ayo di. Ayo ngajak cewek aja yang penanggungan. Iya, Jan. Aku udah gak kuat terus di sini rasta. What? Tante cap apa iki? Caplang. Penanggungannya gak kuat iki. Gak usah daki loh. Turu-turu lah enak. Penanggungan Mas Asta. Nah, ini adalah kawan-kawan saya yang setia menemani ke pegunungan wilayah Mojokerto. Paling Yang saat ini kami baru saja mendaki area puncak Brokolo Bubuh. Airnya lumayan ekstrim, benar-benar susah. Itu mau harus pakai tali, kalau nggak pakai tali susah sampai ke puncak. Dan teman-teman silakan mencoba. Perjalanan sekitar 15-16 jam. Karena sing ngenteni dhewe ya nek kono. Iya. Nek takonnya aku nggo bunyi kok. Oke. Iya. Suasana pagi di daerah Gelaran. Ini ketinggian sekitar 1100. Kemarin kita mendaki dari kelurahan Tanjung apa? Kelurahan apa namanya Mas Ilham? Iya, Pak. Kelurahan apa namanya kemarin? Tawang Rejo. Kemarin naik dari Kelurahan Tawang Rejo dengan ketinggian 620, kita turun ke sungai menjadi sekitar 500-an 50-an. Kita menyusuri sungai kira-kira 6 jam sampai dengan pintu masuk ke arah Gelaran. Dari pintu masuk setelah batas air sungai ke Gelaran kira-kira 3 jam dengan ketinggian sampai sini yaitu 1100.
dan besok paginya kita mendaki puncak Brokolobupu dengan ketinggian 2000-an. Kita mencapai daerah sana sekitar 6 jam ya, 6 jam perjalanan. Teman-teman silakan mencoba. Jangan lihat tingginya tapi lihat jalurnya, lihat treknya, akan tahu perbedaan dengan daerah pendakian yang sudah terkenal. Mudah-mudahan ketagihan dengan daerah pendakian yang ada di daerah Mojokerto. Oke, mari kita senam pagi. Walau kita di gunung, jangan lupa tetap olahraga. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke teman-teman semua, Mas Ilham, Mas Widodo, alhamdulillah kita sudah persiapkan turun ke bawah. Mudah-mudahan yang kemarin kita berangkat sampai dengan posisi saat ini 9 jam, hari ini kita turun mudah-mudahan bisa kita pangkas 4 sampai dengan 5 jam. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan kita sampai ke rumah dengan dalam keadaan sehat, dengan keadaan menyenangkan bagi yang kita datangi. Berdoa dimulai. Selesai? Ayo, Zat. Jalur hewan. Ini jalur manusia.
Iya, Pak. Mantap. Akhirnya kita sudah sampai lagi di hari ketiga, yaitu dari pintu masuk ke gelaran. Jadi ini adalah sungai yang kalau kita jalan dari awalan tadi sampai dengan pos yang saat ini saya duduk, itu kira-kira 6 jam. Bayangkan, kita menyusuri sungai, naik sedikit, terus ke atas, itu kira-kira 6 jam. Kenapa bisa 6 jam? Karena banyak jalur yang menurut kami itu membingungkan. Karena di situ juga banyak mencari rebung, jadi bambu-bambu. Di sekitar bambu itu banyak ada beberapa jalan yang akhirnya kadang kita kejebak. Oh, itu hanya muter. Makanya kita kembali lagi mencari jalan yang menuju saat ini. Jadi teman-teman, kalau memang mau ke Brokolo Buku atau ke daerah Mojokerto, cari teman-teman yang sudah paham daerah sini. Jadi jangan sampai hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman, tapi kita agar lebih cepat dan mengurangi bahaya yang terjadi, gunakanlah tenaga lokal. Kita jangan terpengaruh dengan gunung-gunung yang sudah terkenal. Di sini lebih asik, lebih mantap. Itu kawan saya, Mas Widodo, Mas Ilham, sedang mandi-mandi. Bagus suasananya, bagus sekali ya. Teman-teman bisa melihat, luar biasa alamnya. Kapan lagi kita bisa menikmati Indonesia? Oke, ini sekarang sedang turun hujan. Tidak menyangka hujan turun gerimis, tapi walaupun gerimis makin lama makin membasahi badan, makanya saya pakai jas hujan, karena kalau kebasahan nanti bisa membuat badan menggigil. Kalau saya itu kuat ini kalau saya ceritanya hujan di musim panas. Hujan di musim panas. Di sini lihat teman-teman, debit air semakin meninggi karena hujan di atas tadi. Kami berjalan sudah 3 jam masih menyusuri sungai. Debit air semakin meningkat. Nah, teman-teman bisa menikmati aliran sungai. Tapi hati-hati kalau mandi di sini, pacet akan menempel di badan, dihisap darahnya. Awalnya gila, lama-lama oke dihisap. Kita istirahat dulu sebelum kita memasuki babak akhir dari proses pendakian. Sekarang kita sudah di ketinggian 530-an dan pos terakhir atau di base camp ketinggian 660-an. Jadi paling tidak kita akan mendaki kira-kira 1 jam. Bayangkan dari
kita turun menyusuri sungai 4 jam lebih. Badan sudah lelah, kaki sudah lelah, pikiran juga sudah lelah. Sekarang dihadapi dengan tahap terakhir, yaitu naik dengan ketinggian 100 dengan gapnya 130-an. Jadi sekarang 530 dan pas terakhir adalah 660. Lumayan sekali menguji fisik. Dan ini kawan saya Mas Ilham, ya saya selalu menemani saya nih. Luar biasa kuat tenaganya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap akhir sebelum masuk ke base camp. Ini kita akan mendaki terus dengan ketinggian di bawah 550-an atau 530, dan di base camp terakhir atau base camp 7 adalah 560. Kita ada gate 130-an, mudah-mudahan 1 jam lebih kita sampai di puncak. Dan untuk mengecek berapa jumlah pacet yang ada di kaki saya nanti sampai pos terakhir, baru kita dokumentasikan berapa pacet yang sudah gigit kaki saya. Tadi di jalan sudah saya lihat, waduh 12 sudah mulai naik, sudah mulai gigit. Nanti kita cek di atas. Oke. Alhamdulillah sudah sampai pos penitipan sepeda. Perjalanan sampai puncak. Jadi kemarin kita berangkat dari sini jam 9 sampai gelaran kita jam 5 sore ya kemarin. Jam 6. Kemarin sampai dengan jam 6 sore sampai gelaran. Terus besok paginya kita ke puncak Purwokerto berangkat jam 7 sampai jam 1 siang. Luar biasa perjalanannya. Teman-teman mau ke sana jangan lupa sendiri, bawa orang yang paham di sana karena jalur banyak yang hilang. Oke. Sip.